Bagi para penggemar Naruto di seluruh dunia, pastinya sudah sangat mengenal betul siapa itu Pain. Iya, salah satu villain paling berpengaruh di semesta Naruto ini dikenal bukan hanya karena keunikannya, tapi juga karena pemikiran filosofinya dalam memandang perdamaian dan juga peperangan. Ya, pada arc invasi Pain yang diakhiri dengan sebuah pertarungan 1 lawan 1 antara Pain melawan Naruto, sang karakter utama di anime ini, di arc inilah kita diberi penjelasan lebih dan jadi mengenal lebih dalam tentang siapa itu seorang Pain. Kita juga jadi mengenal tentang masa lalunya yang melatar belakangi segala pandangannya tentang kehidupan dengan segala penderitaan dan kesedihannya yang mendera, serta juga pandangan-pandangannya tentang perdamaian, ketakutan, dan juga politik. Semua tersingkap dengan jelas, yang disertai juga dengan beberapa kisah-kisah flashback dari Nagato, Conan, dan juga Yahiko, yang seolah memaksa kita untuk sedikit berempati dengan apa yang menyebabkan Pain begitu dingin dan rela melakukan apapun, bahkan sampai menghancurkan satu negara demi mencapai segala tujuannya. Ya, dari kisah inilah kita menjadi lebih paham bahwa orang yang mengendalikan Pain memiliki masa kecil yang sangat buruk. Ia menjadi korban langsung dari adanya peperangan sehingga ia kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya. Hal itulah yang membentuknya menjadi seseorang yang survive dan memiliki filosofinya sendiri tentang bagaimana sebuah perdamaian bisa terlahir, yang disimpulkan olehnya adalah karena adanya ketakutan. Banyak sekali quotes-quotes yang sangat kuat dan syarat akan pesan yang dihasilkan dari mulut karakter satu ini. Beberapa yang paling terkenal adalah seperti misalnya, rasa sakit adalah cara untuk membawa kedamaian. Dan juga quotes lainnya yaitu, selama kemanusiaan ada, kebencian juga akan ada. Quotes-quotes inilah yang membawa karakter satu ini memiliki penggemar yang tak sedikit di kalangan para penggemar Naruto. Meskipun ia sendiri adalah seorang villain. Ya, Pain memang berbeda dengan villain-villain lainnya. Dan sebenarnya memang kebanyakan villain di serial Naruto cukup berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Masashi Kishimoto cukup jenius memperkenalkan setiap karakternya dan juga ciptaannya lengkap dengan latar belakang dan juga alasan kenapa para karakter-karakter tersebut memiliki jalan dan juga pemikiran yang ia pilih sebagai sebuah keyakinan. Terutama pada karakter villain termasuk juga Pain. Kita bisa memahami kenapa dia memilih jalan kediktatoran. Ya, apalagi kalau bukan karena masa kecilnya yang kelam. Kita juga paham bagaimana putus asanya Pain menciptakan perdamaian ketika banyak orang di luar sana dengan tekanan kekuatan yang besar pula yang berusaha menentangnya ketika ia berjuang dari bawah dalam sebuah organisasi bernama Akatsuki dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Namun seperti hukum alam, orang-orang jujur akan dimatikan dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang licik. Dan titik perubahannya adalah ketika ia mau tidak mau harus melenyapkan temannya sendiri, yaitu Yahiko, atas perintah penguasa. Ya, kisah Pain sangat relate dengan kehidupan kita. Karena itulah kenapa banyak dari penggemar Naruto yang ikut bersimpati dan berempati kepada karakter satu ini. Oke, jika begitu, lalu mari kita kembali pada pertanyaan di awal. Bagaimanakah Islam memandang Pain sebagai sebuah entitas yang menggambarkan kehidupan sosial saat ini? Ya, saat ini banyak sekali orang-orang yang marah, jengah, dan tidak percaya kepada pemerintahan serta politik. Peperangan di mana-mana, pemerintahan korup di mana-mana, dan juga semua ketidakadilan terjadi di mana-mana. Bagaimana Islam memandang ini? Ya, untuk menjawab ini, salah satu yang pasti adalah Islam tidak mentolerir adanya tindakan radikalisme meskipun itu adalah dengan tujuan yang baik. Kenapa? Karena Islam sangat mengatur dengan jelas dan sangat-sangat jelas tentang hal ini. Bahkan di dalam Islam, peperangan pun diatur sedemikian rupa sehingga bahkan menebas pohon pun tidak diperbolehkan
di dalam perang yang dilakukan oleh Islam. Serinci itulah Islam mengatur para umat-umatnya. Dan Islam juga sangat melarang kita untuk berangan-angan tanpa adanya tindakan nyata. Bahkan Rasulullah SAW dengan jelas menyebutkan ini dalam hadisnya. Selain itu, Islam lebih menyukai Muslim yang memiliki kekuatan dan kekayaan dibandingkan para Muslim yang lemah dan juga miskin. Karena mereka lebih berguna untuk mengubah sesuatu di masyarakat yang sesuai dengan idealisme Islam pastinya. Karena itulah, kalau kalian muak dengan segala macam ketidakadilan di dunia ini, dibandingkan harus teriak-teriak dari bawah dan ikut dalam pergerakan aktivis yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, lebih baik terjun langsung dalam pemerintahan dalam jalur yang legal, yaitu politik. Ya, hal itu bisa dengan cara ikut ke dalam satu partai ataupun membuat partai sendiri untuk mengikuti pemilihan umum yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara tersebut. Itu dari sudut pandang rakyat. Bagaimana dari sudut pandang pemerintahan? Bagaimana sebuah pemerintahan mengendalikan atau bahkan meredam para organisasi-organisasi radikal tanpa menggunakan kekerasan dan juga tangan besi? Ya, seperti layaknya PAIN. Sebenarnya, para organisasi radikal seperti halnya Akatsuki ini memiliki ideologi dan idealismenya mereka masing-masing. Sehingga mereka menjadi radikal karena memperjuangkan idealisme mereka yang diyakini oleh mereka bahwa itu baik. Cara terbaik untuk meredam mereka adalah dengan mengajak mereka berdiskusi. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka mau dan cari jalan tengah dari permasalahan tersebut. Yang pastinya, solusi tersebut bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, saya rasa ini adalah jalan yang terbaik yang bisa diperjuangkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Naruto ketika ia membuat Nagato, orang di balik PAIN menjadi tobat, dan akhirnya meninggal sebagai seorang pahlawan. Karena Naruto berjanji bahwa ia akan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh PAIN dalam idealisme dan ideologinya. 成長した息子に会えるのは少し楽しみでもあったから。 Itu di dalam anime. Bagaimana dengan di kehidupan nyata? Ya, di dunia nyata sendiri, hal ini juga pernah terjadi, tepatnya di Indonesia. Ketika ada organisasi pemberontakan bernama GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, menuntut kemerdekaan dari negara Indonesia. Namun akhirnya, gerakan tersebut bisa diredam dengan sebuah diskusi dan pertemuan antara Presiden Indonesia dan pemimpin-pemimpin GAM yang akhirnya menghasilkan titik temu dan jalan tengah antara keduanya. Kedua belah pihak pun akhirnya damai hingga hari ini. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang apakah PAIN Nagato itu jahat menurut Islam? Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Jika ada saran dan kritik bisa kalian tambahkan di komentar di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.